Halo teman-teman semua, kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara mengisi dan mengoperasikan aplikasi Sip Kebun. Pertama kita buka web browser semacam ini, kemudian kita tuliskan sipkebun.lk.id. Kemudian ketika sudah diketikkan dengan URL yang tepat gitu ya, dia akan menuju ke landing page berikut. Pertama kita bisa pilih tipe user di sini. Misal tipe user saya adalah PBS gitu ya. Kemudian masukkan username di sini, gitu ya. Username adalah email yang terdaftar pada aplikasi Sip Kebun, yang kemudian kita masukkan juga password di sini. Oke. Nah, di sini tipe usernya ada 4 tipe user. Ada Disbun Kabupaten, Disbun Provinsi, Global Admin, dan PBS. Untuk Disbun Kabupaten dan Provinsi, nanti jika ingin login dengan tipe user ini, nanti harus kontak dulu dengan admin gitu ya, untuk dibuatkan akun khusus bagi Disbun Kabupaten ataupun Disbun Provinsi. Sedangkan untuk PBS nanti bisa melakukan registrasi di sini. Jadi nanti bisa klik registrasi di sini, register. Di sini akan diarahkan ke sebuah form gitu ya untuk registrasi. Nah, nanti tinggal klik register, akun akan diverifikasi dan akan diaktifasi oleh admin gitu ya. Jika sudah diaktifasi, nanti sudah bisa melakukan login di sini. Oke, di sini saya akan login sebagai global admin, sign in. Oke, kurang lebih nanti akan menuju ke landing page berupa dashboard progres penginputan data laporan perkebunan. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada perkebunan besar atau PBSPB. Kemudian di sini ada menu admin, ada menu analisis, dan seterusnya. Nah, nanti setiap pro user itu akan memiliki akses yang berbeda-beda. Tadi kalau di awal kita tipe usernya adalah PBS, dia hanya bisa mengakses menu perkebunan besar aja. Atau kemudian kalau role usernya adalah dinas perkebunan gitu ya, itu nanti akan bisa mengakses page admin dan analisis. Nah, ini setiap fungsinya berbeda. Tab perkebunan ini berguna untuk menginput data perkebunan besar. Tab admin di sini ketika kita ingin mendapatkan rekapitulasi atau pelaporannya kayak gitu ya. Nah, ini juga digunakan untuk melakukan validasi data dan user. Kemudian analisis ini digunakan untuk melihat peta dan melihat data dalam bentuk pivot table. Jadi kita klik perkebunan besar. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa list perkebunan besar yang terdaftar pada sistem Sip Kebun ini, kayak gitu. Jika misal nama perkebunan besar ini belum ada, nanti kita bisa tambahkan di sini add new. Kita klik new di sini. Kita masukkan nama perusahaannya dan kemudian kita masukkan status penanaman modal di sini. Nah, nanti ini tinggal klik submit gitu ya. Jadi kalau sudah diklik submit, nanti akan muncul nama perusahaannya di sini, kayak gitu. Oke, di sini kita coba pilih perusahaan yang sudah ada aja di sini. Misal di sini saya menggunakan PT Musirawas Citra Harpindo. Nah, ini di sini ini adalah menu ketika perusahaannya sudah ditambahkan. Nah, ini kita akan mendapatkan ID perusahaan. Misal ini PT Musirawas, ini ID-nya adalah 24. Kemudian status penanaman modalnya adalah swasta nasional. Kemudian di bawah ini adalah daftar kebun. Misal PT ini memiliki 5 kebun gitu ya. Kemudian yang di bawah ini adalah data user, kayak gitu. Yang tadi user PBS yang sudah registrasi kayak gitu. Di sini KB35 kita klik. Nah, di sini berisi tentang isian profil kebun gitu ya. Pertama kita perlu isi komoditasnya di sini. Jadi kita bisa isi komoditasnya apa di sini.
Kemudian kita isi juga total investasinya. Kemudian di sini ada pilihan kebunnya sudah operasional atau belum gitu ya. Kemudian di sini juga untuk lokasinya apakah dia lintas kabupaten atau di dalam wilayah kabupaten. Oke. Nah, kemudian nanti juga bisa dilengkapi dengan koordinat poligon kayak gitu. Nah, kita bisa lampirkan dalam bentuk data spasial gitu ya dengan klik di sini. Nanti kita bisa upload data spasialnya di sini atau nantinya kita bisa input secara manual semacam ini. Ini adalah hasil input yang sudah ada gitu ya secara manual. Jadi ini formatnya nanti semacam ini. Jika sudah terinput semacam ini, kita bisa lihat wilayahnya. Oh, ini ternyata lokasi kebunnya di sini. Oke. Jadi ini adalah contoh ketika kita menginput kebun kayak gitu. Oke. Terus jika sudah di sini nanti data ini bisa dilengkapi. Nanti di sini kalau kita ingin membuat triwulan, kita bisa klik tambah di sini. Tapi sebelum kita menambahkan data triwulan di sini, kita bisa melengkapi berbagai macam kelengkapan kebun gitu ya. Pertama di sini ada file. Jadi ada informasi-informasi yang berupa file sebagai dokumen pelengkap kebun tersebut. Nah, di sini ada cukup banyak ya yang bisa dilampirkan sebagai kelengkapan dokumen kebun gitu ya. Oke, ini ada beberapa input dokumen gitu ya. Kemudian di sini ada input lokasi. Oke, jadi ini menunjukkan lokasi perusahaan tadi itu ada di Kabupaten Lamandau. Kalau sudah nanti kita klik submit di sini. Oke. Nah, kita sudah berhasil menambahkan lokasi. Kemudian di sini kita masukkan luas TBM gitu ya dan luas TM. Ini adalah list luas lahan yang belum menghasilkan. Kemudian di sini ada luas tanaman menghasilkan di sini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan luas gitu ya. Ini TM tanaman menghasilkan dan TBM tanaman belum menghasilkan. Kemudian di sini ada benih, kita bisa tambahkan informasi benih. Oke. Kemudian di sini juga ada kelas kebun gitu ya. Tahun 2020 posisinya masih di tahap pembangunan, sedangkan di tahun 2021 ini sudah dalam tahap operasional. Kemudian jika kebun ini sudah mendapatkan sertifikasi ISPO, nanti silakan bisa ditambahkan di sini informasi ISPO. Oke, ini adalah beberapa kelengkapan data kebun. Nah, nanti misal data ini sudah dilengkapi gitu ya, baru kita bisa update data setiap triwulan di tab data di sini. Terus kita scroll ke bawah di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan data triwulan di sini. Data triwulan kebun, di sini kita bisa klik tambah. Nah, ini berikut adalah contoh data triwulan yang sudah ditambahkan di sini. Tapi jika datanya sudah terkirim, kita bisa lihat validasi data di sini. Kita klik lihat validasi data di sini. Jadi kalau sudah diupdate dan diterima, data ini dinyatakan sudah final karena sudah diisi dan sudah diverifikasi kebenaran datanya. Di sini kita bisa klik menu pelaporan di sini. Nah, di sini kita bisa pilih tahun. Misal saya pengen lihat tahun 2021 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa list laporan berbagai macam perusahaan di tahun 2021 kayak gitu. Ini triwulan 1, 2, 3 dan 4 kayak gitu ya. Ini contohnya kurang lebih semacam ini. Kita juga bisa download dalam bentuk file Excel di sini ya. Kita klik download file Excel. Jadi dia akan mengunduh pelaporan tahun 2021. Jadi ini adalah menu untuk melihat rekapitulasi, ini adalah untuk melakukan laporan perkembangan kayak gitu. Atau misal kita pengen lihat per triwulan gitu ya. Misal di sini saya pengen lihat Pandanwangi kebun ini, terus kita pengen lihat triwulan 1 aja gitu ya. Nah, ini kalau belum diterima dia akan muncul warning semacam ini. Oke. Ini adalah laporan perkembangan. Kemudian ini validasi data tadi yang kita mengisi checklist.
yang ingin kita validasi. Ini statusnya, misal kita ingin validasi milik Sumur Pandanwangi di sini. Nah, ini kita checklist dulu, update diterima. Jadi nanti jika udah update ini udah divalidasi, baru tadi laporan perkembangannya akan muncul di menu ini. Oke, ini kurang lebih penjabaran tentang menu-menu utama di aplikasi SIP Kebun ini. Terima kasih.